Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Aprilianti akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar ditinjau dari definisi bahan ajar yang artinya secara garis besar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai syarat dan ketentuan yang telah ditentukan menurut Dignas tahun 2004 halaman 3-4. Maka bahan ajar terdiri dari 3 jenis, yaitu pengetahuan meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Dan yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap atau nilai. Selanjutnya, bentuk bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 4 menurut Dignas tahun 2006. Yang pertama, bahan cetak atau printer seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan ajar dengar atau audio seperti kaset, radio, piringan hitam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan ajar pandang dengar atau audio visual seperti video compact disc, film, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahan ajar interaktif atau interactive teaching material seperti compact disc interaktif. Selanjutnya, menurut cara kerjanya, jenis bahan ajar dibedakan menjadi 5 macam menurut Heinig dan kawan-kawan dalam Belawati tahun 2013 halaman 12, yaitu yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model, dan lain-lain. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, overhead, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan ajar audio seperti kaset, CD, DVD, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, bahan ajar video, contohnya film, video, dan lain sebagainya. Yang kelima, bahan ajar media seperti komputer basic, multimedia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahan ajar menurut bentuknya. Menurut Ellington dan Reich pada tahun 1997 mengklasifikasikan bahan ajar menjadi 7 jenis, yaitu bahan ajar cetak dan duplikatnya, contohnya handout, LKS, poster, model, foto, dan lain-lain. Yang kedua, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, contohnya flip chart, poster, model, foto, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, contohnya slide, film strip, dan lain-lain. Yang keempat, bahan ajar audio, contohnya audio disc, audio tapes, dan siaran radio. Yang kelima, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual yang diam, contohnya program slide suara, program film strip bersuara, tipe model, tipe radio, dan lain-lain. Yang keenam, bahan ajar video, contohnya siaran televisi, rekaman video, kamera, video tipe, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, bahan ajar komputer, contohnya computer assisted instruction atau CAI, computer based tutorial atau CBT. Selanjutnya, menurut sifatnya, Rowntree tahun 1994 mengelompokkan bahan ajar menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, bahan ajar yang berbasiskan cetak, bahan ajar yang berbasiskan teknologi,
bahan ajar yang berbasiskan untuk praktek dan proyek, dan yang terakhir bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia. Nah, ini contoh-contoh dari bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar berbasis cetak. Ada buku, pamflet, lembar kerja siswa, dan koran. Selanjutnya, bahan ajar berbasiskan teknologi. Contohnya, video castle, audio castle, dan video interaktif. Selanjutnya, bahan ajar yang digunakan untuk proyek atau praktek. Contohnya lembar observasi dan lembar wawancara. Selanjutnya, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Contohnya telepon dan video conferencing. Selanjutnya, menurut Sujana dan Rifai pada tahun 1989, halaman 79 sampai 80 mengklasifikasi jenis-jenis bahan ajar menjadi 6 macam, yaitu pesan atau message, 2 manusia atau people, 3 bahan atau materials, 4 peralatan atau device, 5 teknik atau technique, dan 6 lingkungan atau setting. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pesan atau message, pesan adalah sebuah informasi yang diteruskan oleh sumber lain dalam bentuk ide, data, fakta, arti, kata, dan lain-lain. Contohnya, bidang studi kurikulum, isi buku, isi program set, informasi dalam media elektronik seperti CD-ROM, DVD, flash disk, komputer, dan internet. Yang kedua, manusia atau people. Maksudnya di sini adalah orang yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji atau penyalur informasi. Contohnya dosen atau guru, pustakawan, instruktur, pemuka masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga, teknik atau technique. Teknik adalah prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, dan lingkungan guna menyampaikan pesan. Contohnya, kuliah, ceramah, dan memimpin diskusi. Yang keempat, lingkungan atau setting. Lingkungan adalah berupa suatu situasi yang menerima pesan, bisa lingkungan fisik dan non-fisik. Contohnya, lingkungan fisik, gedung, halaman, tata ruang, ruang baca, dan lain-lain. Lingkungan non-fisik, contohnya ventilasi udara dan penerangan. Dan yang selanjutnya, bahan atau materials. Bahan adalah suatu yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contohnya, film bingkai, buku, dan majalah. Yang terakhir, peralatan atau device. Peralatan adalah segala sesuatu yang dipakai untuk mencapai pesan yang dapat di dalam software. Peralatan ini biasa juga disebut dengan perangkat keras atau hardware. Contohnya, berbagai jenis proyektor dan hardware pada komputer. Nah, demikianlah presentasi saya tentang jenis-jenis bahan ajar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan ajar memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah audiovisual, audio, video, dan lain sebagainya. Semoga presentasi yang telah saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.